Studio games berikutnya yang sempat besar dan kemudian collapse adalah studio Telltale Games. Eh, Telltale ini sempat besar di era awal-awal ketika Android dan iOS mulai muncul ya. Jadi eh, game mobile yang ngetop ketika mobile phones itu mulai bisa digunakan buat main game. Jadi itu adalah era kira-kira sekitar tahun 2009, 2010-an. Nah, Telltale Games ini mengeluarkan banyak sekali game dan bisa dibilang mereka do things right. Karena mereka menggunakan IP yang populer, engine yang mereka gunakan itu solid gitu ya. Dan cara jualan mereka itu bisa dibilang works di zamannya. Jadi kalau yang mungkin tahu, mereka tuh sistemnya adalah download dulu gamenya, bisa dimainin secara gratis, terus ketika audiens sudah kehook sama ceritanya dan pengen ngelanjutin, baru bayar. Jadi kan itu udah istilahnya bikin orang ngerasa nanggung dulu gitu ya. Nah itu seharusnya dengan engine yang bagus, dengan metode metode monetization yang bagus seperti ini, mereka kecil banget kemungkinannya untuk collapse kan. Tapi akhirnya mereka jatuh juga dan salah satu penyebabnya kalau menurut data di sini tahun 2018 mereka akhirnya terpaksa menutup pintu gitu ya. Adalah karena mereka gagal mendapatkan funding. Nah, kenapa mereka gagal mendapatkan funding? Karena ternyata audiens lama-lama bosen. Orang yang awalnya excited dengan gaya penceritaan. Jadi game-game yang mereka bikin ini kan ada Wolf Among Us yang diambil dari comic fables, mungkin kalau pada tahu. Ada Batman gitu ya, sempat juga jadi game mereka. Terus The Walking Dead, ini kan IP-IP yang ngetop semua nih. Nah tapi ya orang mulai ngerasa bahwa kenapa gue harus mainin gamenya dengan format yang gini-gini doang. Padahal gue bisa menikmati IP-IP ini di medium yang lain dengan kalau gue cuma sekadar untuk menikmati ceritanya aja. So ada juga sumber yang menyebabkan kegagalan Telltale untuk bertahan adalah karena manajemen yang buruk. Jadi ya kalau itu udah harga mati sih. Sebagus apapun sebuah produk, kalau misalnya di manage dengan tidak akurat, ya ujung-ujungnya akan collapse juga. So apapun itu, kejatuhan Telltale ini mengajarkan bahwa di industri game itu nggak ada yang namanya rumus sukses. Jadi untuk di satu saat mungkin metodenya works banget dan semua orang ngerasa bahwa ini adalah formula yang pasti jadi kunci sukses dari sebuah game. Tapi pada akhirnya orang akan bosan, market akan bergeser, mungkin akan ada cycle ya, kayak misalkan setelah 10 tahun atau 20 tahun mungkin cycle-nya akan berulang lagi. Tapi ya tugas sebagai game developer ya memang mau nggak mau harus beradaptasi dengan market yang selalu berubah. Dan itu sayangnya tidak terjadi pada Telltale.